Oke teman-teman, jadi di tutorial ini kita akan membahas tentang beriklan di Meta Ads. Ada beberapa sub bahasan yang akan kita bahas juga, dari jalur beriklan, aset, ad kreatif, sampai lainnya nantinya. Kita langsung aja masuk ke jalur beriklan. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing juga dengan namanya Meta Ads. Sebelumnya memang namanya Facebook Ads sering orang sebut, karena setelah rebranding sekarang kita sebut dengan namanya Meta Ads. Nah, kenapa jadi Meta Ads? Karena Facebook telah mengakuisisi Instagram, termasuk juga WhatsApp, dan produk barunya ada yang bernama Thread yang mirip-mirip dengan Twitter. Nah, makanya mereka melakukan rebranding dengan nama Meta Ads. Jadi pada subbahasan yang pertama kita langsung mulai aja ke jalur beriklan. Jadi ada beberapa opsi untuk teman-teman yang masih pemula, mungkin belum tahu, namun teman-teman yang udah pernah beriklan mungkin sudah tahu juga bahwa jalur beriklan itu ada beberapa opsi. Nah, yang pertama itu biasanya langsung dari Pinspec seperti ini. Contohnya di sini di Pinspec ID Lab ada tombol boost post di sini. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya nanti kita akan mengatur buttonnya mau diarahkan kemana, dengan CTA seperti apa. Lalu penempatannya juga nanti kita dikasih pilihan untuk menghidupkan bagian Messenger saja, apakah Instagram juga, atau salah satunya saja misalnya. Selanjutnya kita mengatur audiens dan seterusnya. Nah, pada tahapan ini saya tidak terlalu merekomendasikan untuk menggunakan post, karena nantinya kita kurang leluasa untuk melakukan customize. Termasuk juga di Instagram dan WhatsApp itu ada fitur yang langsung bisa kita iklankan hanya dengan melakukan klik di konten yang terpilih. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini juga saya tidak sarankan. Nah, jadi yang disarankan yang mana? Itu kan pertanyaannya. Jadi ini kita lip aja. Kalau saya sarankan langsung kita pakai yang namanya Ads Manager atau pengelola iklan. Nah, kalau dari sini agak sedikit beda karena kita bisa customize banyak hal, dari sisi struktur iklannya, jumlah campaignnya, budgetnya, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas lebih detail bagian sini. Nah, misalnya di Instagram, kalau kita lihat di postingan itu ada tombol juga yang bisa kita klik, dan nanti mereka akan menyarankan untuk diiklankan langsung. Nah, ini juga saya tidak rekomendasikan. Lalu yang terbaik dari mana? Yang terbaik adalah di Ads Manager, karena nanti kita bisa customize semuanya dari sisi konten, struktur campaignnya, targetingnya. Nah, namanya Ads Manager atau pengelola iklan. Nah, di dashboard ini nanti kita bisa bahas lebih detail di subbab lainnya. Oke, kita lanjut ke aset. Nah, sebelum beriklan ada baiknya kita siapkan dulu asetnya. Yang pertama tentu aja kita butuh akun Facebook. Nah, seperti ini misalnya saya udah siapin akunnya, akun Facebook ya, tentu teman-teman bisa buatnya atau beberapa mungkin sudah punya juga. Yang kedua, kita perlu namanya Pinspec. Nah, bedanya apa? Kalau akun Facebook itu kita gunakan hanya untuk kita sendiri sebagai personal. Nah, kalau Pinspec ini kita gunakan memang dikhususkan oleh Facebook atau Meta sebagai tempat untuk pebisnis mempromosikan bisnisnya. Caranya tinggal klik di bagian profil. Nah, nanti kita bisa create new profile di sini.
atau bisa juga dari bagian sini. Nah, ada namanya page atau halaman. Kita bisa buat juga dari sini. Nah, contoh, kita input namanya, kita masukkan bio, kategori, dan lain-lain. Kalau udah selesai nanti tinggal create page. Jika sudah jadi nanti akan seperti ini. Teman-teman bisa upload juga foto profilnya, informasi seputar bisnis kita, terus cover dan informasi lainnya. Lalu selanjutnya adalah business manager. Nah, business manager ini juga bisa kita buat dengan berbagai cara. Namun yang paling mudah adalah setelah kita memiliki page, misalnya di page ini, kita beralih dulu supaya kita bisa gunakan sebagai halaman kan. Lalu di sini kita masuk ke bagian professional dashboard. Nah, di professional dashboard ini kita masuk ke bagian sebentar ya, link account. Nah, di sini kita tinggal hubungkan akun WhatsApp kita dan akun Instagram kita. Secara otomatis nanti business manager kita akan dibuatkan oleh Facebook. Nah, contoh ini jika sudah dihubungkan akan seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, mau tambah nomor lain juga bisa. Tapi kalau nomor bisnisnya masih satu juga, satu aja udah cukup. Nah, termasuk Instagramnya nanti. Kalau udah terhubung contohnya seperti ini. Nah, setelah jadi nanti business manajernya akan muncul di bagian sini, di bagian sini. Nah, contoh saya ada beberapa business manager di sini. Nah, ini yang ID Lab tadi. Di proses ini berarti kita sudah memiliki akun Facebook, Fanspage, Business Manager, dan Instagram Business, termasuk juga WhatsApp Business. Nah, kenapa WhatsApp Business? Karena memang untuk WhatsApp personal itu tidak bisa. Nah, jadi teman-teman yang belum punya baiknya di-convert ke WhatsApp Business atau ya memang sediakan nomor khusus untuk bisnis. Termasuk juga Instagram. Instagram juga ada beberapa tipe akun. Jadi yang pertama itu akun personal, lalu akun kreator, dan ketiga itu akun bisnis. Nah, kalau di sini teman-teman lihat ini bisa kita atur di bagian sini atau di melalui handphone juga bisa ya. Tinggal kalau udah semua, nah akun iklan. Ini kita kan sudah punya business manager atau business portfolio ya, itu nama terbarunya. Kita masuk ke pengaturan, kita pilih di bagian sini ada namanya add account atau akun iklan. Nah, di bagian sini kita tinggal klik add, create new account. Nah, di sini kita bisa bikin akun iklan kita. Namanya bebas, time zone-nya gunakan yang Indonesia, lalu currency kita pakai yang IDR. Jika sudah next, nanti kita akan muncul seperti ini. Nah, jika ada seperti ini, maka akun iklan kita sudah ada. Nah, contoh akun iklannya seperti ini nanti. Ini. Perhatikan juga nanti di bagian atas sebelah kiri atas itu teman-teman yang bingung, ini kok kemarin aku iklan kok masih kosong ya. Nah, bisa jadi teman-teman punya juga beberapa akun iklan. Nah, contoh di sini kita fokus ke akun iklan ini. Nah, di sini saya ada beberapa campaign yang masih aktif juga. Contohnya untuk hari ini atau sebulan terakhir. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita udah punya semua asetnya, tinggal landing page. Nah, landing page ini opsional, tergantung nanti objektif beriklan kita seperti apa. Ada iklan yang memang membutuhkan landing page, ada iklan yang tidak. Nah,
contoh di sini saya pakai objektif langsung ke WhatsApp. Nah, ini tanpa landing page. Untuk teman-teman yang kemarin sudah masuk ke website ID Lab dan mengisi form, nah itu contoh iklan yang menggunakan landing page. Jadi ada beberapa objektif, misalnya di sini nanti ada objektif misalnya di sini nanti ada objektif engagement, ada objektif sales. Mostly nanti kita hanya akan main di kedua objektif ini karena ini yang cepat, bisa cepat dan menghemat budget juga untuk berikan kita leads yang kita butuhin. Nah, kayak gitu. Oke, jalur berikan kita udah bahas, aset juga kita udah bahas. Selanjutnya ad kreatif. Nah, ad kreatif itu kita butuh apa aja? Kita butuh tergantung preferensi ya. Kalau di saya pas testing itu kadang hanya butuh image aja sudah cukup, atau kadang video aja udah cukup, atau kalau kita pengen testing lebih, pengen mendapatkan hasil terbaik, nah kita bisa pakai keduanya, opsi keduanya, image atau video. Nah, contohnya seperti apa? Nah, misalnya kita buka salah satu campaign, nah seperti ini. Nah, ini ad kreatif yang saya pakai untuk klien ID Lab dan dari kontraktor. Kita ada pakai video, ada juga pakai video juga, tinggal beda angle seperti ini, atau yang gambar. Contoh yang gambar itu seperti ini. Nah, ini gambar. Nah, mungkin teman-teman kemarin ada juga yang kena iklan dengan gambar ini. Nah, kayak gitu, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Idealnya berapa gambar yang harus kita siapkan? Nah, kalau saran saya jangan satu, yang penting lebih dari satu, sehingga kita bisa punya kesempatan nih untuk ngasih si Meta kesempatan untuk cari tahu gambar mana yang lebih works, apakah gambar satu atau gambar dua. Contoh di sini kita pakai angle saatnya bisnis kontraktormu jadi viral di kotamu. Nah, contoh satu lagi ini, nah jasa kontraktor mau klien baru setiap hari. Nah, ini kan berbeda angle-nya, sehingga nanti kita bisa tahu konten mana yang lebih kuat. Contoh dari 3 konten ini, gambar ini, kita bisa lihat di sini yang hasilnya yang paling banyak itu yang ini. Nah, yang di atas hanya menghasilkan 4, yang di bawah bahkan nggak ada sama sekali. Oke, kalau udah, selanjutnya copy. Tadi dari sisi kreatifnya bisa gambar, bisa juga video. Untuk add copy-nya kita juga butuh, nggak mungkin kosong gini aja. Kita butuh teks di sini, kita butuh copywriting juga di sini. Contohnya itu nanti kita bisa input di bagian sini, primary text-nya, di bagian deskripsinya, di bagian headline-nya, seperti itu. Oke. Selanjutnya juga, nah ini objektif breakline yang saya katakan tadi. Kalau kita ingin fokus dari iklan langsung direct ke WhatsApp atau begitu, misalnya kita buka Facebook nih, kita beralih ke profil dulu. Nah, kita buka Facebook. Contoh ini bersponsor kan, Google Ads, kita klik, dia arahkan kita ke landing page. Nah, kita diarahkan ke website. Nah, kalau ini biasanya menggunakan traffic atau sales. Nah, seperti itu. Nah, kalau WhatsApp itu kurang lebih seperti ini.
kita bisa pakai objective sales, kita juga bisa pakai objective engagement. Nah, tergantung preferensi teman-teman. Cuman di saya bisa keduanya. Walaupun sama-sama direct WhatsApp tanpa landing page, saya bisa pakai keduanya. Kenapa? Kalau di sales nanti saya bisa bikin custom audience atau lookalike audience. Kalau di engagement kalau nggak salah nggak bisa. Nah, kecuali kita upload secara manual kontak WhatsApp kita. Nah, itu sudah agak panjang, mungkin kita bisa bahas di lain waktu tutorialnya. Oke, intinya kita hanya fokus di kedua ini aja, engagement atau sales. Kalau WhatsApp bisa keduanya, antara engagement dan sales. Tapi kalau pakai landing page itu bisa traffic dan sales. Nah, kalau traffic seperti dikatakan di sini, send people to destination like your website bla bla bla. Nah, ini lebih ke yang penting orang ngeklik aja tujuannya. Nah, good form, link click, Instagram profile visit, message, Instagram, WhatsApp atau calls. Di traffic, goalsnya si Meta hanya yang penting mengirimkan orang ke website kita atau kemana kita mau tuju ini. Namun kalau di sales, kita bisa atau Meta bisa bantu kita mencarikan orang yang ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Nah, contoh seperti di landing page webinar, saya melakukan tracking di form berikut. Jadi kalau saya pakai sales, saya bisa ukur nih berapa banyak orang yang mendaftar di form ini. Seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ke pembayaran. Untuk pengaturan pembayaran itu ada di bagian contoh ya, kita masuk ke business manager, masuk ke setting. Nah, pilih business manajernya, contoh sini ID Lab ya. Nah, kita bisa atur di bagian add account. Contoh ini EU payment method. Nah, ini pembayaran di level akun. Kita bisa add prepaid atau kita bisa bayar pakai kartu di sini. Contoh ini pembayaran yang sudah pernah terjadi, sudah pernah berjalan. Atau kita juga bisa melakukan penempatan pembayaran di sini di level bisnisnya. Nah, kalau kita letakkan di sini, maka kartu pembayaran ini bisa berlaku untuk semua akun yang ada di business manajernya ID Lab. Nah, kembali ke preferensi teman-teman masing-masing. Apakah mau letakkan pembayaran di level akun atau mau di level bisnisnya? Seperti itu. Selanjutnya jenis kartunya. Nah, kartunya itu bebas sebenarnya. Apalagi sekarang yang penting kartunya itu udah support pembayaran Visa atau Mastercard itu udah bisa. Namun kalau kita cerita yang sering dipakai itu biasanya di Indonesia kita pakai Genius. Ini saya sendiri juga pernah pakai, atau Bank Jago. Nah, saat ini saya pakai Bank Jago. Nah, pakai Bank Jago, dia kalau nggak salah support Visa. BCA, Mandiri itu beberapa ada yang udah bisa. Teman-teman cek kalau udah ada chip dan ada logo Visa atau Mastercard itu harusnya udah bisa. Selanjutnya juga yang terakhir, kalau nggak mau repot daftar bank pakai Kompak. Ini produk Indonesia juga untuk kartu debit tapi virtual. Kita nggak perlu kartu fisiknya, namun kita sudah bisa melakukan pembayaran internasional dari sini. Nah, kayak Google Ads, TikTok Ads, Meta Ads. Ini saya juga pakai. Kembali ke teman-teman nyamannya gimana.
Dan terakhir kita mau bahas soal cek iklan. Saya nggak pernah beli iklan, saya nggak tahu bikin angle iklan itu gimana. Tenang, kita bisa pakai yang namanya Ads Library. Nah, di sini Facebook bakal munculin semua orang yang beriklan di Meta Ads. Contoh, buka Ads Library, kita klik All Ads, lalu kita ketik saja misalnya kompetitor siapa atau produk yang kita jual apa, kasih rumah, ada nggak yang iklan. Pilih negara Indonesia, pastiin, lalu ini ads-nya semua aja. Nah, sini kita bisa cek. Oh, ada nih, dari Lombok, ada Bina Rumah Online, copywritingnya seperti apa, videonya seperti apa, nah, semuanya ada. Nah, atau gambar seperti apa. Nah, ini juga kita bisa lihat ya, contoh yang menggunakan landing page seperti ini. Kalau kita klik, kita diarahkan ke landing page kan, atau yang menggunakan WhatsApp langsung. Nah, seperti ini, send ke WhatsApp. Lalu ini juga WhatsApp. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah bingung kalau belum ada gambaran angle iklan yang bagus gimana ya, terus copywritingnya gimana ya. Lihat aja di sini. Kamu juga bisa untuk lihat yang lainnya. Sesuaikan aja kata kuncinya dengan kompetitornya. Nah, seperti ini. Ini embedded kontraktor, salah satu kliennya ID Lab. Nah, ini iklannya ID Lab juga. Nah, contoh ini yang ke landing page, ke Instagram. Nah, seperti itu. Bisa pakai video, bisa pakai gambar. Ini gambar. Oke, ini gambar. Oke. Lalu, nah ini juga hal yang paling penting. Baiknya sebelum beriklan itu kita benar-benar punya atau benar-benar tahu kita mau fokus ke market yang mana gitu. Sehingga ini bisa ngebantu kita juga nantinya untuk membuat copywritingnya. Nah, apa pembeda antara kita dengan kompetitor? Siapa target marketnya kita? Kalau mau gampang teman-teman cek aja di Google Value Proposition Canvas. Nah, di sini udah banyak tutorialnya. Ada bahasa Indonesia juga. Di sini saya jelaskan singkat aja ya. Contohnya, secara garis besar Heli bagi dua. Ada bagian customer, ada bagian value proposition. Misalnya customer profile itu adalah calon atau target marketnya kita. Keresahannya dia apa, terus yang dia butuhkan apa, terus aktivitas dia apa. Nah, sini juga ada contoh ya. Nah, untuk aplikasi taksi nih, taksi online. Nah, orang nggak mau nunggu lama, orang nggak mau di charge terlalu tinggi, nggak mau rebutan juga, nggak mau mendapatkan driver yang belum jelas profilnya gimana, terus pengennya gimana, pengen cepet, pengen harga yang cocok, pengen ketemu yang profesional, pembayarannya mudah. Nah, kalau sebelum menggunakan aplikasi, apa aja aktivitas yang harus dilakukan? Harus nelpon, harus nyari, harus memberikan arah lagi, harus membayar secara manual mungkin. Nah, jadi di bagian value proposition ini adalah produk kita. Jadi jualan yang enak sebenarnya bukan menjual produk kita. Nah, sebenarnya kan orang nggak butuh produk kita, tapi orang butuh solusi dari produk kita. Nah, output dari produk yang kita tawarkan itu apa? Nah, bentuknya seperti itu. Nah, contohnya ini jadi ada namanya taksi online. Atau kalau di Indonesia kan udah ada Grab, ada Gojek, nah, seperti itu. Nah, ini adalah antitesis dari yang sebelah kanan ini. Oke.
terakhir link penting nanti akan ada juga di Google Drive ya, saya lampirkan untuk akses ke Business Manager, untuk cek iklan kompetitor, untuk pembayaran. Nah, semua linknya akan saya sertakan nantinya, sehingga untuk teman-teman yang masih pemula juga mudah untuk tahu cara aksesnya gimana. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja kurang lebih untuk yang nanti nyoba mulai dan ada kebingungan. Feel free untuk diskusi di WhatsApp atau chat ke admin jika butuh bantuan. Sekian video persiapan untuk beriklan di Meta Ads ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.